Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Anisatul Arbiati dari kelas EKM 1. Kali ini saya akan menceritakan tentang kisah Nabi Muhammad SAW. Kisah Nabi Muhammad SAW dari lahir hingga wafat. Umat Islam sudah sering memperingati hari Maulid Nabi sebagai peringatan hari lahir Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kisah pelajaran hidupnya sampai wafat banyak memberikan pelajaran meskipun tidak selalu mudah dan bahagia. Rasulullah tetap mendapatkan tantangan dan cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad lahir di Mekah hari Senin 12 Rabiul Awal pada tahun 571 kalender Romawi atau 1450 tahun yang lalu. Rasul lahir dari ibu yang bernama Aminah dan ayahnya bernama Abdullah. Tahun tersebut juga disebut sebagai tahun gajah, yakni tahun ketika pasukan gajah di bawah pimpinan Abrahah Habasyah tengah menyerang Ka'bah. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menghentikan aksi mereka dengan segala kebesarannya. Burung ababil pun datang menjatuhkan batu-batu untuk mendatangkan wabah penyakit. Kisah kelahiran Nabi Muhammad ini ada di dalam surah Al-Fil yang memiliki arti tahun gajah. Rasulullah lahir di masa ini dan dibesarkan sebagai anak yatim karena ayahnya, Abdullah, telah meninggal dunia sebelum usianya genap 3 tahun. Semasa kecilnya, akhirnya dibesarkan oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Pada saat Nabi lahir, seorang ibu bernama Halimah Sya'diyah dengan ikhlas mau menyusui Muhammad meski ASINya tidak keluar. Namun karena keikhlasan Halimah pun diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena setelah itu air ASINya keluar dengan deras. Yang kedua yaitu masa kecil Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW dilahirkan dalam keadaan yatim di rumah Abu Thalib. Semasa kecilnya Rasulullah tumbuh dan menjalani kehidupannya seperti pada anak pada umumnya. Adanya tradisi Quraisy pada zaman dahulu, pada hari ke-18 membuat ibunya harus menyembunyikan di pedalaman. Tradisi Quraisy tersebut membuat Nabi Muhammad tidak bisa merasakan kasih sayang ibunya sampai berumur 8-10 tahun. Hal ini justru membuatnya berada di bawah asuhan Halimah binti Sya'diyah selama 3 tahun. Rasulullah menjadi anak yang tanggap, bersikap baik dan cerdas pada masanya. 3. Masa remaja Nabi Muhammad. Pada masa remaja, Nabi Muhammad terjaga dari perbuatan merugikan kawan sekitarnya. Sampai suatu ketika, Nabi pun bercerita kedua kali duduk saat mendengarkan pesta perkawinan di zaman jahiliyah. Allah justru menutup telinganya sampai tertidur dan terbangun esoknya. Setelah itu, aku tidak pernah lagi berniat mengikuti perbuatan buruk. Hadis riwayat Tabrani. Muhammad yang menginjak usia 20 tahun di Mekah yang bertetapan peristiwa Harbul Fijar antara kabilah Quraisy melawan Qais dan Ailan. 4. Nabi Muhammad menjelang dewasa. Menjelang usia Nabi Muhammad yang dewasa membuatnya semakin menekuni dunia bisnis. Nabi pun berdagang dengan kawan terbaiknya Yalisa ibn Abi Sa'ib. Barulah pada saat berusia 25 tahun, Rasulullah menjalani biasanya di Siti Perkenalan Muhammad dengan Khadijah memang berawal dari dunia perniagaan. Perempuan ini biasa mempunyai kafilah perdagangan Mekah ke Suriah untuk nanti membagi keuntungan bersama mitranya. Hal ini menjadi alasan bagi mereka berdua dalam melakukan perjalanan dagang tersebut. 5. Pernikahan Nabi Muhammad dan Khadijah. Banyaknya kegiatan perdagangan yang dilakukan oleh berdua membuat Khadijah merasa tertarik. Perempuan ini akhirnya mengutus seorang sahabatnya, Nafisah binti Umayyah, untuk menyampaikan keinginannya dilamar. Nabi Muhammad SAW pun menyampaikan kabar gembira ini kepada paman-pamannya, salah satunya yakni Hamzah bin Abdul Muthalib, lantas mendatangi rumah Khuwailid bin Asad dengan Muhammad untuk melamar Khadijah. Maka menikahlah mereka berdua ketika Nabi berusia 28 tahun. 6. Nabi Muhammad mendapatkan wahyu pertama.
Sebelum menjadi Rasul, Nabi Muhammad SAW sudah mendapatkan beberapa karunia istimewa dari Allah seperti wajahnya terlihat bersinar dan bersih. Hal ini nyatanya menjadi pertanda kebesaran Allah yang menandakan akan datangnya Nabi terakhir dengan kedudukan tertinggi sampai akhir zaman. Nabi Muhammad mendapatkan sebuah mimpi ketika malaikat Jibril menghampirinya. Rasul pun sedang menyendiri di dalam gua Hira, tepatnya di samping Jabal Nur. Turunlah wahyu pertama yang ia bawakan dari Allah, yakni surat Al-Alaq 1-4. 7. Dakwah pertama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad akhirnya memulai dakwahnya secara terang-terangan pada keluarga paling dekat, yaitu kalangan Bani Hashim. Hanya Ali bin Abu Thalib yang mau menerima dan memutuskan untuk beriman kepada Allah, sementara Abu Thalib ikut melindungi saat berdakwah. Dakwah secara terang-terangan ini selalu mendapatkan pertentangan oleh kaum Quraisy. Bahkan beberapa orang menuduh Nabi Muhammad gila dan melempar kotoran ke tubuh Nabi. Abu Jahal dan Abu Lahab sebagai pamannya bahkan juga ikut menentang Rasul selama berdakwah. 8. Pertentangan dari kaum kafir Quraisy. Bersama dengan kaum kafir Quraisy lainnya, Abu Jahal dan Abu Lahab menentang dakwah Rasulullah. Keduanya bahkan sempat mengintimidasi pengikutnya agar meninggalkan Nabi. Maka mereka khawatir jika ajaran Nabi Muhammad hanya bisa merusak agama nenek moyang, yakni menyembah berhala. Banyak dari kaum Quraisy yang mencoba segala cara untuk membunuh Nabi Muhammad. Mereka juga memberikan uang tebusan pada Abu Thalib agar membiarkan Rasul wafat. Rencana pembunuhan ini pun sering melibatkan orang luar agar tidak merencanakan perang saudara. 9. Perintah berzakat dari zaman Rasulullah. Memasuki zaman Rasulullah SAW, tepatnya di tahun pertama di Madinah, Nabi dan sahabatnya serta kaum muhajirin masa menghadapi usaha untuk tetap bertahan hidup. Hal ini karena tidak semua dari mereka merupakan orang berkecukupan, kecuali Utsman bin Affan. Kondisi kaum muslimin yang sudah mulai sejahtera di tahun kedua Hijriah, barulah muncul perintah zakat. Nabi Muhammad SAW akhirnya langsung mengutus Mu'adz bin Jabal untuk menjadi qadhi di zaman. Rasul pun memberikan nasihat kepadanya agar menyampaikan pada ahli kitab tentang hal ini. 10. Perintah kurban di masa Rasulullah. Nabi Muhammad melaksanakan perintah kurban ketika sedang melakukan haji wada di Mina. Saat itu Rasulullah menyembelih sebanyak 100 ekor unta. Beliau melaksanakan sendiri pada 63 ekor, sementara sisanya diserahkan kepada Ali bin Abi Thalib. Penyembelihan ini Nabi Muhammad melakukan setelah melaksanakan sholat Idul Adha. Perintah ini pun sudah ada di dalam surat Al-Hajj ayat 36 mengenai jenis hewan yang bisa umat muslim jadikan sebagai kurban. Sebagai umat muslim juga harus mengetahui cara menyembelih dan tujuannya. 11. Wafatnya Nabi Muhammad. Abu Bakar sebagai sahabat Nabi Muhammad yang sedang tidak di Madinah, terjadilah peristiwa sangat menyedihkan. Rasulullah wafat bersama dengan turunnya wahyu Allah, yakni surat Az-Zumar ayat 30, yang artinya, sesungguhnya kamu akan mati dan sesungguhnya mereka akan mati pula. Nabi Muhammad mulai sakit di bulan Safar tahun 11 Hijriah. Beliau sakit kepala dan demam hingga akhirnya membuat suhu tubuh tinggi. Kondisi ini terjadi selama kurang lebih 2 minggu. Rasulullah akhirnya mengunjung rumah istri-istrinya dan tiba di kediaman Aisyah dengan badan sudah lemah. Mukjizat yang luar biasa Nabi Muhammad dari Allah. Allah memberikan kemampuan yang begitu luar biasa dan sama halnya seperti Nabi Musa, Isa, dan Sulaiman. Mukjizat akan mendukung kebenaran kenabian untuk para nabi dan rasulnya. Maksud lainnya adalah melemahkan lawan dan musuh jika hanya merugikan dan membahayakan umat muslim. Terdapat lebih dari 300 mukjizat Nabi Muhammad SAW. Salah satunya yaitu 1. Air susu yang melimpah. 2. Pembelahan dada. 3. Membelah bulan. 4. Air mengalir dari jari tangannya. 5. Makanan yang sedikit cukup untuk banyak orang. 6.
Satu gelas susu mampu mengenyangkan banyak orang. 7. Doa minta hujan. 8. Mengobati sakit mata. 9. Hidupnya kerikil. 10. Pelepah yang menangis. 11. Isra Mi'raj. Yang ke-12 kitab suci Al-Quran. Dalam Al-Quran sendiri sudah menjelaskan bahwa mukjizat dalam bentuk kitab hanya ada pada 4 nabi dan rasul. Keempatnya adalah Musa alaihissalam, Daud alaihissalam, Isa alaihissalam, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran menjadi paling terakhir dan abdi sepanjang zaman, sementara sebelumnya tidak berlaku ke masa berikutnya. Ada banyak pelajaran menarik di dalam kisah Nabi Muhammad yang bisa kita jadikan sebagai tauladan. Tidak hanya Rasulullah saja, ada banyak juga nabi dan rasul lainnya memiliki perjalanan hidup begitu menginspirasi. Belum lagi dengan berbagai mukjizat dari Allah SWT. Berikut yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.